Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asep Bruder dari RPB Klinik Bekasi. Apa kabar sahabat-sahabat? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ada beberapa hari ini ya, mohon maaf saya tidak bisa upload video, tidak bisa bikin video karena klien atau tamu yang berkunjung sedang lumayan cukup banyak ya, hampir setiap hari itu yang psikosomatis, kecemasan, ketakutan, GERD, asam lambung, dan susah tidur. Itu yang paling banyak hadir ke RPB Klinik Bekasi. Ya, tadi juga ada yang sedang di lambungnya perih, kemudian nggak nyaman di dada, kemudian di sini sakit, ternyata pas dicek asam uratnya 16. Seorang ibu-ibu 16, sekian itu asam uratnya. Nah, kemudian sakitnya luar biasa di sini karena kurang olahraga, kemudian di tangan, di kaki kaku, maka diberikanlah terapi totok jari alip TJA ala Asep Bruder. TJA itu saraf-saraf totok sarafnya, kemudian kalau di lambung masalahnya TJA-nya ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi saraf-sarafnya ada di totok, di saraf pantulan. Seperti itu. Kalau sakit banget tadi tuh di kepalanya kata beliau sama di lambung, maka di titik 1 2, kemudian 3 4, 4 titik sama di belakang 1. Jadi 5 titik itu sudah mulai nyaman, enak. Ditambah tadi di hipnoterapi sampai sekitar kurang lebih 1 jam ya, sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, kemudian ini saya ada yang bertanya nih banyak sekali. Kang Asep, saya nggak bisa ke RPB Klinik Bekasi karena jauh. Bagaimana caranya untuk mengatasi ketakutan, kecemasan? Herbalnya apa dan terapinya bagaimana? Apakah bisa jarak jauh? Bapak Ibu, banyak yang bertanya seperti ini. Bisa jarak jauh? Ya, saya udah siapkan di sini yang namanya audio hipnoterapi. Nah, sini ada apa namanya flash disk. Nanti flash disk ini ada tata caranya di sini. Flash disk, ada audio terapi, ada video yang tentang psikosomatis supaya paham secara medis, psikologis, tauhid kenapa terjadi keliangan, lemas, keringat dingin. Nah, saya jelaskan secara medisnya, secara psikologis dan tauhidnya. Kemudian audio terapi, Anda bisa terapi di rumah selama 100 malam ke depan pakai headset gitu. Jadi audio terapinya itu dipindahkan ke handphone Bapak Ibu. Nah, ini udah saya siapkan apa namanya audio hipnoterapi magnet kesembuhan ya. Kemudian untuk herbalnya sahabat-sahabat cukup dengan 2 macam ini. Ayamil ini udah mengandung susu kambing etawa, kemudian morinda, daun kelor sama daun salam. Ini tuh bagus banget untuk di lambung, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian untuk melancarkan peredaran darah. Ditambah habsro ini habatus sauda, bipolar, dan propolis. Cukup 2 macam ini Bapak Ibu ya. Yang GERD, asam lambung yang tinggi, kemudian pegal-pegal, keliangan, batak burem, dadanya nyesek, ngos-ngosan, ganjal, mengganya di tenggorokannya, cukup ini. Habsro sama ayamnya ya. Habsronya itu untuk memperbaiki sirkulasi darah, kemudian zat kimia yang sudah masuk ke dalam tubuh diperbaiki dengan yang habatus sauda dan propolis di dalamnya. Kemudian bipolennya untuk karena psikosomatis, orang psikosomatis itu cepat gula darahnya ngedrop, gula darahnya kurang dari 110. Jadi gula darah itu kalau kurang dari 110, misalkan 90, 80, 70, itu lemes, keringat dingin, gemetar, ngos-ngosan. Ngomong aja ini ngos-ngosan. Kalau gula kemarin tuh ada klien yang datang itu gulanya sampai 80. Nah, 80 itu udah gemuk orangnya, gede badannya, laki-laki. Ya, laki-laki itu ya kemarin ya. Hari Senin atau kalau tidak salah. Itu ngos-ngosan ya, ngobrol gini aja udah pucat. Kenapa? Pas dicek gula darahnya rendah. Kenapa? Beliau takut banget minum teh manis karena nggak boleh minum teh manis karena gula tinggi. Orang psikosomatis nggak berlaku. Kenapa? Karena energinya habis untuk berpikir terus. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berpikir. Maka bipolennya di sini selain makan 2 jam 10 suap, air putih sejam segelas, kemudian air gula atau pakai teh atau bukan nggak apa-apa. Mau pakai teh mau enggak apa-apa. Yang penting air gula. Itu 2 jam 2 sendok makan.
ya. Kalau udah cuek itu udah biasa lagi, makan nasinya, makan apa, minum air manisnya biasa lagi. Nah, pagi siang malam lagi makan nasinya, nggak 10 suap setiap 2 jam. Nah, kalau masih nggak cuek, masih, takut ini, takut ini, takut ke sana, takut Jumatan. Kemarin juga bapak yang kemarin Jumatan itu nggak bisa Kang Asep katanya. Kalau di dalam masjid, pengen yang paling belakang itu orang yang psikosomatis, termasuk saya waktu itu sama seperti itu. Nggak bisa Jumatan paling depan, di tengah, takut nggak bisa. Di keramaian takut, betul nggak? Nah, jadi cukup ini, Habsir sama ayamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Asep. Gimana kalau misalkan susah tidur, pegel, pusing, dan suka kaku kuduk? Nah, di sini sahabat tuh. Nah, jadi nggak nyaman itu dijaga ya. Air kelapa hindari dulu. Psikosomatis itu hindari air kelapa, santan, coklat, kacang tanah, telur, pete, jengkol, ati, ampela yang mengandung santan ya. Nasi uduk, nasi goreng itu hindari dulu sementara ya. Nah, kemudian makannya apa? Nasi boleh, ayam, tahu, tempe, ikan kolam, sayur sop-sopan, wortel, kemudian apa namanya, buah-buahnya cuman jeruk manis dan pepaya, coba itu aja buah-buahnya. Korma boleh, yang lainnya jangan dulu ya. Ya ini beda ya, GERD sama psikosomatis itu beda. Asam lambung sama psikosomatis beda, tetapi psikosomatis bisa menyebabkan asam lambungnya meningkat, bisa menyebabkan GERD, bisa menyebabkan apa namanya, gastritis. Maka beda makanannya, terapinya juga beda. Psikosomatis itu antik pokoknya ya, nano-nano rasanya. Kalau dijelasin ke orang psikosomatis ngejelasin ke orang, siapapun orangnya yang belum pernah psikosomatis itu nggak paham. Oh gitu doang, nggak paham. Sabar begitu doang, kamu lebay gitu doang ya. Nah, maka pakai Dalgesic gel di sininya sama di dada. Dalgesic gel di dada, kemudian di kuduknya. Kemudian yang kedua pakai apa namanya, kasturi kijang ABS. Yang saya punya itu kasturi kijang ABS, itu kasturi untuk aromaterapi, sunnah rasul, sama juga disukai oleh para malaikat. Kemudian untuk nyaman sekali di dada, kemudian dioleskan di sini, kemudian sedikit banget sambil baca Al-Fatihah sama sholawat 3 kali setiap oles ke tangan ke sini ya. Kemudian pas sholat juga dikasih minyak kasturi kijang ABS itu ya. Udah saya kasih ruqyah dan sholawat, insya Allah minta kepada Allah wasilah dengan minyak ataupun apapun yang disukai Rasulullah, pasti ada keajaibannya, termasuk minyak kasturi kijang ya. Nah, ya herbalnya tetap pakai ayamil ya, 2 kali 2 sendok makan pagi sama malam, sama habsro pagi sama malam 2 kali 1 kapsul seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Asep. Saya nyesek, punggung sakit, nggak bisa kemana-mana, serba takut. Oh iya, sama dengan yang kemarin juga. Untuk apa, ke toilet juga nggak bakal berani dikunci dari dalam, nggak bakal. Yang orang psikosomatis itu pasti dibukain gini, kalau enggak ditungguin sama istrinya, termasuk saya waktu itu gitu, ada yang ditungguin sama istrinya. Kemudian kalau nggak mau dikunci, dibukakan sedikit. Nah, yang kemarin itu bapak luar biasa. Saya bukan cuma di rumah Kang Asep katanya, walaupun di WC umum dibuka aja katanya. Emang gitu Bapak Ibu ya. Bagi yang gak pernah merasakan psikosomatis, pokoknya bakal ketawa, ih ada sih yang kayak gini gitu. Padahal kalau yang pernah, saya orang kesehatan dan pernah psikosomatis, makanya saya fokus di membantu orang untuk pulih dari psikosomatis karena sangat luar biasa ya. Kemarin ada yang udah 20 tahun sakit psikosomatis, ada yang udah 5 tahun, ada yang udah 10 tahun ya, ada yang 15 tahun. Saya 2 tahun aja waktu itu, Masya Allah udah kurus kering luar biasa. Nggak ada mentornya waktu itu dulu saya, secara medis, psikologis, tauhid. Jadi psikosomatis itu pengobatannya 3 unsur ini harus bersamaan, medis, psikologis, tauhid, ditambah herbal dan pola makan diperbaiki ya. Nggak bisa cuma medis aja, nggak bisa, hipnoterapi aja nggak bisa, atau ruqyah aja nggak bisa. Tauhid dan doa doang, walaupun Allah gampang banget menyembuhkan walaupun tanpa perantara ya, tetapi secara ikhtiarnya, secara ilmiahnya kita harus bersungguh-sungguh juga ya, secara benar medis. Secara medisnya kenapa nih kok lemes gitu,
secara psikologisnya kenapa kok jadi gini, jadi nggak normal, jadi kayak di alam mimpi. Saya bisa menjelaskan semua itu secara medisnya, psikologisnya, dan ketauhidannya. Masya Allah. Ya. Kemudian ya pokoknya herbal yang digunakan ini Ayamil, Habsro, dan audioterapi. Nah ini audioterapi untuk psikisnya karena psikosomatis itu 80% penyebabnya dari ketakutan, kecemasan yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya ingat baik-baik ya, tidak bahaya yang namanya ketakutan itu. Takut mati, takut pingsan, takut jantung, nggak bahaya sama sekali. Nggak ada yang meninggal karena itunya, nggak ada. Tetapi orang karena asam lambung meninggal nggak ada juga. Ya, yang ada adalah gula darah ngedrop nggak ketahuan dan tidak dicek. Karena begitu dicek 80 aja atau 60 gula darahnya udah tahu ngedrop. Wah bagus gula darahnya berapa emang? Bagus, nggak tinggi. Dikiranya kebanyakan orang itu ya kalau gula tinggi baru nggak normal 300 tinggi, tapi kalau 80 normal gitu katanya. Waktu saya di rumah sakit kerja juga sama, 70 dibilangnya normal, 60 normal, padahal itu hipoglikemi. Bagi orang yang psikosomatis terasa banget gula di atas 100 itu terasa, bayangkan. Ya seperti itu. Jadi yang bahaya kalau glukosa ngedrop itu bahaya. Ingat-ingat aja itu. Kalau kurang minum, kurang cairan itu yang bahaya. Tapi kalau cuman ketakutan, anxiety-nya nggak bahaya. Nggak bahaya, tenang aja. Ya, psikosomatisnya nggak bahaya. Yang bahaya gula darahnya ngedrop, tidak ketahuan. Ya, atau tahu tapi tidak dikasih tahu, atau yang ngasih taunya nggak tahu. Masya Allah. Jadi harus paham apa ibu ya, orang psikosomatis kaitannya dengan glukosa darah, karena glukosa darah adalah energi di dalam tubuh kita, tenaga. Kalau nggak ada glukosa darah, kalau rendah itu ya nggak ada, ya lemes terus, pikiran juga lagi duduk nggak jelas ngomong sama siapa, kemudian pikiran ada di mana-mana. Makanya makannya konsumsi karbohidratnya cukupkan dulu, jangan takut gemuk, jangan ya. Sekarang psikosomatis jangan mikirin takut gemuk, pikirin ini adalah gimana supaya sehat, ada tenaga dari karbohidrat, dari glukosa, cuman itu aja ya. Sedangkan sayuran, buah-buahan, dan daging-dagingan dan sebagainya, lauk-pauk itu protein, itu vitamin mineral, itu tambahan dibutuhkan oleh tubuh, tapi lebih gede dibutuhkan proporsinya adalah karbohidrat kalau dipecah menjadi glukosa gitu ya. Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ada acara di jam 4 ini yang mau datang ke RPB Klinik ketemu saya langsung di nomor 082299219988. 3 hari sebelum kedatangan udah daftar dulu ya, karena saya sering ke luar kota, bahkan kemarin kan dari Singapura. Nah, jadi 4 hari di Singapura juga kemarin, karena itu takut Bapak Ibu datang ke klinik nggak ada sayanya. Nah, minggu besok saya ada di Bogor, minggu berikutnya tanggal 13, 14, 15 ada di Jawa Timur. Nah, makanya 3 hari juga di Jawa Timur. Maka takutnya Bapak Ibu datang ke sini tidak ada sayanya, maka 3 hari sebelumnya daftar terlebih dahulu ya. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan disehatkan lahir batin, barokah, banyakin istighfar, banyakin sholawat, dan setiap habis sholat maghrib sholat taubat 2 rakaat. Supaya apa? Diberikan pengampunan oleh Allah, diberikan keberkahan, rahmat, dan kesembuhan. Insya Allah ya. Barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf lahir batin dari saya Asep Ruder. Mudah-mudahan kita diperjumpakan, ataupun gak berjumpa juga, mudah-mudahan Anda disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada ya. Sharekan, bagikan video ini kalau bermanfaat. Insya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.